Saya di Salman merasa prihatin dengan kondisi prestasi daripada pemuda-pemuda Islam untuk ikut membangun Indonesia, dan saya rasakan terutama adalah prestasi dalam bidang profesional. Itu belum ada teman-teman yang mungkin bisa dari Salman yang bisa berkiprah dalam bidang profesional, dan apakah itu sebagai chemical engineer atau civil engineer ya, yang berprestasi di perusahaan-perusahaan multinasional. Dan karena itu saya mencoba membuktikan itu dengan saya ikut dalam suatu perusahaan internasional disebut dengan dulu PT Kartik Pasifik Indonesia, sekarang menjadi PT Chevron Pasifik Indonesia. Karir saya di situ adalah bermula dari sebagai seorang chemical engineer, production engineer, dan team leader dan juga manager. Dan di situ bagaimana saya belajar secara profesional, baik culture daripada perusahaan, ya. Ada values yang dipegang yang itu sejalan menurut saya dengan values-values yang kita pegang sebagai seorang muslim. Apakah itu integrity, ya, kemudian trust, itu juga high performing, ya. Kita ingin berprestasi tinggi, dan ingenuity itu adalah hal-hal yang menjadi basic value daripada perusahaan. Kemudian saya pegang itu juga sebagai muslim juga sama, ya. Kita juga harus bisa mempraktekkan values itu dalam kiprah kegiatan aktivitas sehari-hari sebagai seorang profesional. Saya Arif Yunan, manajer Chevron Pacific Indonesia, mengajak teman-teman untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Kemiskinan seolah menjadi kondisi yang diwariskan turun-temurun. Sebagian besar keluarga miskin memiliki keturunan yang tidak jauh dari kondisi keluarganya. Hal ini utamanya disebabkan kurangnya akses pendidikan dan infrastruktur. Melalui internet, peluang pekerjaan sangat banyak, tidak hanya dalam negeri, bahkan hingga ke luar negeri. Tidak perlu modal banyak, cukup laptop standar dan akses internet yang masuk ke desa. Akses belajar juga terbuka luas, hanya saja perlu skill yang mumpuni dan ketekunan. Saya berandai-andai, bagaimana jika ada pemuda di desa bisa bekerja secara remote, mengambil proyek hingga ke luar negeri, kemudian mereka tetap tinggal di desa, belanja di desa, investasi di desa. Dengan begitu perekonomian di desa akan menjadi lebih maju dan sejahtera. Tidak perlu lagi ada orang tua di desa terpaksa menjadi buruh ke luar negeri, meninggalkan keluarga dan anaknya. Bismillah, bersama perusahaan yang saya bangun dengan misi mengoptimalkan 4 pelayanan, seperti Sunbersih untuk mengerjakan proyek, Sunbercode untuk training, programming, dan desain, Sunberhub untuk kemitraan perusahaan, dan Sunber Foundation untuk gerakan sosial dan pemberdayaan. Ini adalah sebuah perjalanan panjang, menjadikan negeri ini santai dan berkualitas. Saya Khairul Rizky, founder PT Sunbersih. Mari, sudah saatnya kita bergerak untuk bangun Indonesia. Oke, baik. Langsung saja kita mulai acara kita di siang hari ini, roadshow yang ke-11. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Yang kedua, salat kita dan tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita ke acara, saya sapa teman-teman dulu. Boleh teman-teman
menyebutkan asalnya ya. Kira-kira ini dari mana aja ya? Boleh teman-teman chat di kolom komentar biar tambah ramai, biar saling kenal juga. Alhamdulillah dari Semarang, dari Jogja, dari Purworejo Jawa Tengah, alhamdulillah, Makassar, dari Kalsel, alhamdulillah. Baik, ini dari semua kota ada, dari semua kota ada. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menulis di kolom komentar. Kita langsung saja mulai roadshow ini yang ke-11 di regional Sulawesi. Nah, sebelumnya teman-teman masih pada semangat enggak untuk mengikuti acara kita pada siang hari ini? Ya mungkin tenaganya sudah mulai ini ya, sudah mulai kembali karena sebentar lagi insya Allah waktu menunjukkan buka puasa gitu untuk waktu Indonesia bagian barat. Mungkin untuk teman-teman yang ada di Sulawesi masih 1 jam atau 2 jam ke depan lagi gitu. Karena waktunya selisih beberapa jam dengan kita yang ada di waktu Indonesia barat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita roadshow yang ke-11 Beasiswa Inovator Muda Nusantara. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja saya bacakan acara kita pada siang menjelang sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu tilawatul Quran. Acara yang ketiga dilanjutkan sambutan. Acara yang keempat adalah acara inti. Kemudian acara yang kelima adalah sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir atau yang keenam adalah sesi penutup. Baik, kita buka bersama acara kita siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan kita membaca basmalah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan juga memberkahi semua aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum lanjut ke acara yang kedua, saya mengingatkan kepada teman-teman ya, nanti ketika presensinya sudah dikirimkan melalui kolom chat, nanti teman-teman bisa mengisi presensi yang ini akan menjadi syarat ketika teman-teman nanti mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu untuk apa? Nanti bisa menjadi salah satu poin yang bisa menguatkan teman-teman ketika mendaftar di Beasiswa Inovator Muda kali ini. Baik. Oke, kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu tilawatil Quran, yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Kang Ihsan Nurdin. Apakah sudah di ruangan, Kang Ihsan Nurdin? Sudah ya? Alhamdulillah sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke, kepada Kang Ihsan Nurdin, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin insya Allah akan dibacakan surah Al-Mujadalah mulai ayat 11 sampai ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illah fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum
لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampunan kepadamu, maka laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat luar biasa. Yang semoga menambah keberkahan dan juga semangat kita untuk mengikuti acara kita di siang hari ini. Baik, kita lanjutkan untuk acara kita yang selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh manajer BMKA Masjid Salman ITB. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kang Muhammad Daris Al-Husna ST. Kepadanya Kang Muhammad Daris Al-Husna, saya persilahkan. Semoga Kang. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk MC kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan hadirin semua yang hadir di sini ya. Salam kenal, namaku Daris, Muhammad Daris Al-Husna. Saat ini selaku manajer di BMKA Salman ITB Kaderisasi Salman ya. Jadi salam kenal dan senang banget bisa ketemu rekan-rekan dalam kegiatan roadshow Besok Inovator Muda Nusantara yang ke-11 nih. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan baik ya. Mungkin ada yang sedang itikaf juga di masjid. Ada yang itikaf di masjid mungkin ya, atau ada yang sambil di rumah, sambil ada yang nugas mungkin masih ada ya. Atau ada yang sedang ngejar amalan Ramadan 10 hari terakhir. Semoga semuanya dilancarkan seperti itu. Amin. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai nih di Sulawesi ya. Di Sulawesi itu ada banyak provinsi ya. Sulawesi itu dari barat, selatan, timur ada nggak Sulawesi Timur? Tengah adanya ya. Tenggara, Gorontalo, dan lain sebagainya ya. Tentunya banyak dan banyak juga kampus-kampus yang ada di Sulawesi seperti ini. Saya ngeliat nih di data PKM terakhir ya. Salah satu kampus di Sulawesi bahkan masuk di 10 besar ya, 10 besar untuk peraih
PKM gitu, peraih medali emas ya, medali lainnya di PKM kemarin itu masuk Universitas Hasanuddin ya, salah satunya. Dan tentunya pastinya banyak potensi-potensi yang luar biasa di kampus-kampus yang ada di Sulawesi ini, yang teman-teman yang hadir di sini kan gitu. Nah, rekan-rekan semua, pada sambutan kali ini saya ingin menyampaikan ya semangat dari kegiatan beasiswa Inovator Muda Nusantara, dan kenapa saya merasa teman-teman nggak salah ya untuk hadir di sini, dan insya Allah bakal banyak dapat manfaat ya. Roadshow-nya aja insya Allah banyak dapat manfaat, dan insya Allah juga ketika teman-teman memutuskan untuk daftar di kegiatan beasiswa Inovator Muda Nusantara ini, manfaatnya terus banyak yang bisa teman-teman dapatkan kayak gitu. Nah, teman-teman semua, Indonesia ini kita kenal dengan negara yang banyak keunggulannya ya. Dari potensi sumber daya manusia, kita itu manusianya banyak banget gitu. Mungkin di statistik terakhir, saya kurang tahu ya, Badan Pusat Statistik terakhir kan kemarin di 2020 dalam mensurvei jumlah masyarakat Indonesia, kalau nggak salah harusnya di 250 juta ke atas ya. Dan pemudanya itu di umur 18 sampai 24 tahun, mungkin di umur mahasiswanya itu sekitar 10 jutaan ya, 10 jutaan itu yang masuk kuliahan, yang lagi kuliah, yang nggak kuliah juga ada 2 kalinya, mungkin 3 kalinya. Jadi 10 sampai 30 juta pemuda yang umurnya rentang 18 sampai 24 tahun. Dan orang-orang ini yang kita semua ya yang hadir di sini yang akan jadi penerus bangsa ya, mungkin di 20 tahun atau 30 tahun ke depannya. Jadi luar biasa gitu, luar biasa banyak calon-calon pemimpin masa depan ya, pemuda-pemuda yang mendapat warisan negeri ini kayak gitu. Di sisi lain kita punya potensi nih, dari agama aja kita termasuk negara yang memiliki mayoritas umat Islam yang paling banyak kayak gitu. Mayoritas muslimin yang paling banyak. Efeknya apa? Mungkin sebagai data itu kadang suka nggak berguna gitu ya. Kita ngelihat mayoritas gitu, oh banyak gitu, kadang suka nggak berguna juga. Tapi kita lihat dari sekedar potensi aja ya, 87% umat muslim di Indonesia itu sebanyak 87% dari 250 juta. Dan umat muslim itu adalah umat yang kitab sucinya itu ngajarin kita untuk progresif ya. Untuk nabinya itu ngajarin umat muslimnya itu adalah untuk progresif. Yaitu hari sekarang lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari sebelumnya gitu. Dan kitab sucinya itu ngajarin untuk kita para penganut agama Islam ya, itu mengajarkan untuk bisa bermanfaat bagi seluruh alam gitu. Bukan hanya untuk manusianya juga, tapi bagaimana untuk alamnya juga ya, lingkungan, planet bumi ini gitu. Jadi luar biasa banget. Jadi ada suatu agama yang ngajarin tentang rahmatan lil alamin, ngajarin untuk kita bermanfaat bagi orang banyak, dan itu umatnya paling banyak, salah satunya di Indonesia gitu. Jadi potensinya gede banget. Tapi sayangnya ternyata dengan potensi yang besar ini kita mungkin belum mencapai hal yang besar di dunia ini ya. Negara kita Indonesia meskipun masuk ke G20 ya, ke bangsa yang termasuk ekonominya baik gitu, GDP-nya di G20, tetapi di indeks-indeks lainnya itu kita kadang masih belum bagus juga gitu. Nah, di spesifik untuk inovasi ya, itu salah satu ranking yang menyatakan tentang bagaimana sih Innov itu, salah satunya adalah Global Innovation Index ya, GII, yang saya baca-baca itu terakhir disurvei tahun 2020 kemarin tentang inovasi yang dimunculkan selama pandemi COVID gitu. Nah, negara kita dari 131 negara yang disurvei itu kita masuk peringkat ke-85 ya. Peringkat ke-85 dari banyaknya inovasi yang dibikin dan banyaknya inovasi yang berhasil berdampak ke masyarakat kayak gitu. Inovasi yang berdampak ke masyarakat. Kita peringkat ke-85 ya. Itu di Asia aja kita masih peringkat belasan gitu. Jadi luar biasa banget sih tentang potensi yang besar, tapi ternyata belum kita maksimalkan kayak gitu, belum kita maksimalkan. Nah, BMKA Salman ya yang menjadi salah satu penggerak utama kaderisasi dan aktualisasi diri mahasiswa dari Masjid Salman ITB. Ini kami coba terus menyediakan wadah-wadah yang mungkin bisa membantu para pemuda di Indonesia untuk menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi seorang inovator gitu, seorang inovator. Nah, jadi makanya diadakan salah satu kegiatannya adalah beasiswa Inovator Muda Nusantara ini.
Dan harapannya rekan-rekan yang mendaftar di sini aktif nantinya sebagai salah satu penerima beasiswa itu bisa menjadi sosok-sosok inovator ke depan ya bagi Indonesia kayak gitu. Mungkin 20 tahun lagi kita sama-sama berkomitmen, bisa nggak ya Global Innovation Index yang dikeluarkan nantinya 20 tahun lagi untuk Indonesia itu kita peringkat ke 10 besar, bisa nggak gitu. Pasti kan salah satunya adalah pemuda yang sekarang ini, kita-kita ini, seberapa berdampak sih kita nantinya untuk memberikan inovasi untuk negeri ini gitu. Jadi insya Allah bakal ada materi-materi keren juga ya hari ini yang akan mengisi gitu ya, yang sudah terbukti gitu ya, teruji dalam kegiatan-kegiatan lainnya ya, yang memberikan karya, memberikan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Ada Teh Aprilia sama Teh Intan ya. Jadi semoga apa yang teman-teman cari pada kegiatan roadshow kali ini itu bisa ditemukan ya, dan menambah semangat teman-teman untuk inovasi. Mungkin syukur-syukur mau ikut bergabung di Beasiswa Inovator Muda Nusantara, atau kalau enggak, jangan sampai kehilangan semangat untuk tetap bermanfaat ke masyarakat, untuk berinovasi, untuk membangun negeri kita ya, membangun Indonesia. Mungkin itu dari aku sambutannya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh MC dan rekan-rekan semua. Saya kembalikan ke MC lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Kang Muhammad Daris Al-Husna yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Izinkan saya meng-highlight sedikit dari sambutan beliau tadi ya. Jadi kita sebagai seorang muslim terutama itu, kita semuanya tahu ada satu hadis yang menerangkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Nah, beliau tadi menyampaikan bahwasanya kita harus senantiasa semangat memberi manfaat kepada orang lain, semangat berinovasi, dan jangan lupa kita senantiasa semangat untuk membangun negeri kita ini. Baik, teman-temanku sekalian, kita lanjutkan ke acara inti, acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu acara dari dua pemateri yang kali ini insya Allah akan dimoderatori oleh Teh Jelita Sukawati. Apakah sudah di ruangan, Teh? Ya, alhamdulillah sudah, Kang. Alhamdulillah. Kita persilahkan langsung kepada moderator kita yang nanti akan memandu acara inti kita pada siang hari ini. Kepada Teh Jelita Sukawati, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Ihsan selaku MC atas kesempatan yang telah diberikan. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jelita dan di sini saya sebagai moderator yang akan memandu kedua pemateri dalam acara Roadshow Beasiswa Inovator Muda Nusantara Regional 11 yaitu Sulawesi. Nah, apa kabar nih teman-teman? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, teman-teman percaya nggak? Berkumpulnya kita hari ini itu pasti bukan tanpa sebab ya. Dimulai dari teman-teman yang awalnya dapat informasi terkait roadshow ini, kemudian tergerak hatinya untuk mendaftar, kemudian meluangkan waktu sehingga kita bisa bersama-sama dapat berada di sini sekarang, itu pasti atas izin Allah loh. Jadi alhamdulillah banget ketika teman-teman itu dipilih oleh Allah untuk dapat mengikuti acara ini. Apalagi ketika teman-teman nantinya mendaftar Beasiswa Inovator Muda Nusantara. Karena apa? Karena Beasiswa Inovator Muda Nusantara itu insya Allah benar-benar baik ya tujuannya, terutama kebermanfaatan untuk umat. Nah, semoga juga kita itu bisa jadi bagian dari orang-orang yang dapat menebar kebaikan dan juga kebermanfaatan itu. Nah, insya Allah kayak katanya Kang Daris tadi, insya Allah manfaatnya itu akan terus mengalir. Pasti udah ingin sekali ya bertemu dengan kedua pemateri kita kali ini. Tapi sebelumnya teman-teman bisa nih buat mempersiapkan diri maupun alat tulis. Karena pemateri kita kali ini tuh luar biasa sekali. Gitu. Nah, baik nih. Untuk pemateri pertama kita kali ini itu ada Teh Aprilia Hapsari. Halo Teh April, apakah sudah di tempat? Halo Kak, ya saya sudah di dalam room. Ya, wah alhamdulillah Teh.
Teh April, gimana nih kabarnya Teh? Alhamdulillah baik, Kak. Cuma sebelumnya saya mohon maaf ya, teman-teman. Di sini saya pakai 2 device karena laptop saya tiba-tiba mic-nya nggak bisa berfungsi. Gak apa-apa Teh. Kalau di tempat Teh cerah nggak? Kebetulan di sini tuh, mendung sekali. Alhamdulillah kalau di Makassar, di sini cukup cerah ya, meskipun tadi agak mendung, nggak cerah, nggak, apa ya, cuacanya tuh bagus gitu loh, nggak panas, nggak dingin juga. Jadi ya sama saja gitu. Nah, tahu nggak teman-teman? Jadi tema untuk roadshow kali ini tuh apa? Tema kita kali ini tuh Be Inspiring Generation. Jadilah generasi yang inspirasi. Nah, jadi gimana nih? Mau langsung aja simak pemaparan Teh April. Nah, tapi sebelumnya kenalan dulu ya sama Teh April. Teh April itu adalah finalis Timnas ke-33. Kemudian beliau itu juga award beasiswa unggulan masyarakat berprestasi Kemendikbud. Dan juga beliau delegasi Indonesia of UNHCR Asia World Model United Nations to Bangkok, Thailand. Masya Allah sekali nih Teh, rekam jejak Teh. Gimana, mau langsung aja Teh? Biar gak sudah sabar nih. Ya, terima kasih Mbak Jalita. Sebelumnya saya mau cek suara dulu, apakah suara saya jelas teman-teman? Alhamdulillah, jelas Teh. Oke, mulai ya Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya, teman-teman semuanya, kakak-kakak. Senang sekali bisa berada di virtual meeting ini ya, meskipun secara virtual. Sebelumnya saya mau berterima kasih banyak kepada pihak kaderisasi Salman dalam hal ini terkait dengan beasiswa inovator muda Nusantara yang telah memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk sharing, berbagi kepada teman-teman semua. Yang sebenarnya saya juga masih belajar ya teman-teman. Jadi sebentar di sini kita hanya lebih sharing-sharing aja, berbagi insight ya, yang mungkin ada yang teman-teman tahu, saya yang tidak tahu, atau misalnya terkait ntar kita bakal sharing-sharing soal beasiswa dan lain-lain. Oke, sebelumnya jadi udah diperkenalkan sama Mbak Jalita, nama saya April. Ya, saya asalnya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya di sini bakal sharing terkait soal being scholarship hunter. Ya, jadi di sini teman-teman saya bakal sharing terkait dengan gimana sih menjadi seorang pemburu beasiswa. Karena kebetulan saya seorang award beasiswa. Ya, jadi di sini kita bakal sharing-sharing terkait beasiswa teman-teman. Nah, dari slide yang saya tayangkan ini, di sini ada beberapa beasiswa ya yang aku kumpulkan. Meskipun tidak semua beasiswa, karena pasti nggak bakal di sini. Tapi di sini ada beberapa beasiswa yang aku tampilin. Ada beasiswa LPDP, ada beasiswa Chevening, Fulbright, AAS, Max, ada KIP kuliah, ada beasiswa unggulan, dan ada juga nih beasiswa inovator muda. Nah, kira-kira di sini teman-teman, kenapa sih kita harus mendapatkan beasiswa? Atau kenapa sih kita perlu untuk mencari beasiswa gitu? Ya, sebelumnya mungkin ada dari teman-teman yang mau menyampaikan pandangannya, silahkan. Saya Kak. Ya, silahkan. Mungkin agar dapat uang saku kali ya. Wah, mantap. Ya, betul-betul sekali ya. Kita tuh nyari beasiswa ya buat menangguh atau memenuhi biaya kebutuhan kita, nyari uang saku ya untuk membiayai pendidikan misalnya, atau ya sekadar untuk jajan ya. Ya, jadi sebenarnya alasan-alasan itu nggak salah ya teman-teman. Cuman lebih dari itu sebenarnya ya ada banyak banget ya manfaat yang bisa kita dapatkan dengan memperoleh beasiswa. Nah, jujur ya, saya awalnya juga, kan aku sebelumnya angkatan 2017 ya teman-teman. Aku baru lulus tahun kemarin, tahun 2021. Dan aku dapat beasiswa itu namanya beasiswa unggulan di tahun 2018. Jadi di saat aku berstatus mahasiswa ongoing baru aku dapat gitu beasiswanya.
Dan awalnya sih aku nyari beasiswa itu pertama karena emang biaya pendidikan itu mahal ya teman-teman. Misalnya di kampus swasta, di kampus negeri itu beberapa memang lumayan mahal dan memang agak mahal gitu biayanya. Jadi salah satu solusi yang aku cari waktu itu buat ngebantu pendidikan aku dengan mencari beasiswa. Ya. Sama seperti alasan dari teman kita tadi, yaitu untuk mencari uang saku ya bener banget ya. Karena siapa sih yang nggak butuh duit ya zaman sekarang, apalagi mahasiswa yang serba terbatas dan lain-lain. Ya, jadi tapi lebih dari itu ya, hal-hal yang aku rasain sebelum mendapatkan beasiswa dan setelah mendapatkan beasiswa itu beda banget gitu. Bukan hanya dari segi finansial ya teman-teman, tapi dengan beasiswa ini ada banyak banget ya peluang yang bisa kita manfaatkan melalui beasiswa. Misalnya kita mau mengembangkan diri, ya mengembangkan sisi akademik dari diri kita, keterampilan kita. Nah, dengan beasiswa ini itu bisa banget gitu, karena ada banyak banget program-program yang mungkin berbayar ya atau mungkin gratis, tapi kalau misalnya berbayar kita tuh bisa banget gitu join program itu melalui beasiswa. Dan itu salah satu hal positif atau poin plus yang aku dapat ya setelah menjadi seorang awardee atau penerima beasiswa, karena dengan beasiswa ini benar-benar membuka cakrawala kita gitu untuk ngelakuin hal-hal yang positif untuk mengembangkan atau mengimprove diri kita. Ya, selanjutnya yaitu karakter pemburu beasiswa. Ya, jadi sebenarnya ya kita sebagai scholarship hunter ya, dan mungkin teman-teman di sini yang mau banget atau udah jadi penerima beasiswa, jadi kalau kita tuh ngeburu beasiswa ada beberapa karakter nih yang harus kita miliki. Ya, atau dalam tanda kutip wajib banget ya kita miliki. Yaitu yang pertama, kita tuh harus selalu update informasi. Dalam artian sekarang kan media, kita tuh bisa mengakses berbagai media ya di internet, entah itu melalui media sosial ataupun media-media lainnya, di mana di sana tuh benar-benar lengkap gitu informasinya. Teman-teman mau cari terkait informasi beasiswa, teman-teman bisa cari di internet. Atau misalnya teman-teman mau cari program-program magang atau program-program pertukaran pelajar misalnya, itu semuanya lengkap dan tergantung kita aja gitu, apakah kita mau mencari informasi itu, karena semuanya ada dan tersedia, apalagi di zaman sekarang kan teman-teman, informasi apapun bisa kita akses gitu, entah itu hal-hal yang berbau negatif kah, atau yang positif, tapi lagi gitu, di sini kita harus memposisikan diri sebagai pengguna internet yang bijak, dalam artian memanfaatkan media internet atau media sosial itu untuk hal-hal kebaikan, salah satunya misalnya mencari informasi terkait dengan beasiswa. Ya, yang kedua itu mencoba beasiswa yang memenuhi kualifikasi. Nah, zaman sekarang tuh ada banyak banget beasiswa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dapat informasi nih, oh ada beasiswa yang buka, misalnya ada beasiswa inovator muda Nusantara, atau enggak beasiswa unggulan, terus kita baca nih persyaratannya apa aja, dan apakah kita memenuhi kualifikasi untuk mendaftar beasiswa itu. Nah, kalau misalnya memenuhi, ya tahap selanjutnya harus teman-teman lakukan, yaitu dengan meng-apply atau mendaftar beasiswa itu ya teman-teman. Terus yang ketiga, memiliki strategi dan rencana yang matang. Ya, jadi usahakan ya teman-teman, kalau misalnya sekarang nih teman-teman mau mengincar suatu beasiswa, jadi jauh hari sebelum beasiswa itu buka, teman-teman tuh udah harus nyiapin diri. Ya, udah tahu berkas-berkas apa aja yang harus disiapin, terus cara submitnya gimana, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu optimis. Ya. Jadi biasanya kan ini sangat erat ya hubungannya dengan mindset, karena biasanya nih kalau kita udah ngebaca persyaratan yang banyak banget atau yang selalu identik dengan oh harus punya prestasi ini, harus punya prestasi itu, yang kadang buat kita tuh langsung berkecil hati gitu, jadi minder, kayak ngerasa kita tuh nggak cocok dengan beasiswa itu, padahal sebenarnya standar prestasi orang kan beda-beda ya. Jadi nggak usah jadikan tolak ukur gitu. Yang penting kita mau mencoba di awal, coba aja dulu ya, terkait apapun hasilnya nanti itu ya kembalikan ke Tuhan. Terus kompetitif. Nah, ini beasiswa. Kita harus kompetitif ya, dalam artian jangan main curang, karena saya pribadi pernah beberapa kali menemui kasus di mana ada beberapa orang tuh yang mendaftar beasiswa dengan menggunakan orang dalam ya, istilahnya kalau di Makassar itu orang dalam, atau bahasanya itu nepotisme gitu, yang sebenarnya itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi
di mana teman-teman itu bisa bersaing secara sehat, kompetitif, dan tentunya meng-apply sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir, ya ini nih yang paling ditakutkan ya bagi semua scholarship hunter, yaitu gagal. Ya. Pasti kalau gagal itu, ya siapa sih yang nggak kecewa ya, nggak sedih kalau kita gagal. Saya sendiri teman-teman, saya nggak satu kali apply beasiswa itu langsung lulus, enggak. Saya beberapa kali sebelumnya apply beasiswa, dan alhamdulillah di 2018 itu baru diterima gitu. Jadi prosesnya tuh agak panjang ya. Cuman teman-teman kan orang-orang biasa fokusnya ke hasil, padahal sebenarnya bukan itu poinnya. Jadi misalnya kalau teman-teman gagal nggak apa-apa, kecewa nggak apa-apa, sedih. Yang penting setelah itu kita susun strategi lagi gitu, refleksi diri. Kira-kira dari berkas saya atau lamaran beasiswa sebelumnya apa sih yang kurang gitu kan teman-teman. Oke, selanjutnya. Ya, jadi di sini teman-teman saya bakal spesifik ya ngebahas terkait beasiswa unggulan. Ya, jadi beasiswa unggulan ini itu merupakan salah satu beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, yang diperuntukkan bagi mahasiswa S1, S2, dan S3. Jadi bukan hanya untuk S2 dan S3 nih teman-teman, S1 pun juga boleh banget daftar beasiswa unggulan. Oke, terkait beasiswa unggulan itu sendiri, siapa aja sih yang bisa daftar? Ya, jadi ada 3 ya yang bisa daftar dalam program beasiswa unggulan ini. Yang pertama itu masyarakat berprestasi ya, berprestasi ya. Terus yang kedua ada beasiswa unggulan untuk pegawai Kemdikbudristek. Ya, jadi ini untuk pegawai Kemdikbud yang ingin gitu melanjutkan studi mereka S2 atau S3 juga dibiayai. Terus yang ketiga ada beasiswa unggulan untuk penyandang disabilitas. Ya, jadi bagi teman-teman ya yang difabel itu juga diwadahi di dalam beasiswa unggulan ini. Ya, selanjutnya itu beberapa tahapan seleksi beasiswa unggulan. Ya, jadi di sini ya pada dasarnya tahapan seleksinya itu kurang lebih sama seperti beasiswa pada umumnya, yaitu ada seleksi administrasi di mana di sini berkas-berkas yang teman-teman masukkan ya yang menjadi persyaratan beasiswa itu bakal diperiksa apakah sesuai atau tidak. Nah, kalau misalnya sesuai ya dan teman-teman lulus ke tahap selanjutnya yaitu ada seleksi interview atau wawancara. Nanti teman-teman di sini bakal diinterview langsung oleh tim dari pusat ya, tim dari Kemdikbud itu sendiri untuk menginterview teman-teman ya terkait hal-hal apa aja sih yang akan ditanyakan oleh interview ke teman-teman. Terus setelah teman-teman melalui nih seleksi wawancara dan pengumuman akhir telah keluar ya. Jadi sebelum kita resmi menjadi penerima beasiswa itu sebelumnya kita ada tanda tangan kontrak dulu teman-teman. Jadi di kontrak itu teman-teman bakal menandatangani ya semua hal-hal terkait beasiswa, event itu terkait dengan besaran beasiswa yang teman-teman akan dapatkan dan juga lama masa studi teman-teman. Jadi di sini semua di kontrak ini tuh tertera dan teman-teman harus menjadikan ini pedoman gitu. Jikalau misalnya suatu hari teman-teman jadi penerima beasiswa unggulan, tapi IPK teman-teman turun misalnya di bawah dari standar BU, nah itu juga ada aturannya. Atau enggak, misalnya teman-teman mendaftar beasiswa lain, ya kan kalau beasiswa unggulan itu kita nggak bisa daftar beasiswa lain ya dengan peruntukan yang sama, misalnya beasiswa yang juga membiayai dana pendidikan, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya beasiswa lain kayak misalnya untuk pengembangan diri, kayak untuk membuat proyek inovasi seperti beasiswa inovasi muda Nusantara ini boleh banget teman-teman, asalkan peruntukannya itu nggak sama persis gitu. Dalam artian sama-sama membiayai pendidikan, biaya hidup dan juga lain-lainnya. Selanjutnya. Ya, jadi ini dari beasiswa unggulan sendiri itu ada 3 aspek ya, 3 aspek utama yang dibiayai. Itu yang pertama ada biaya pendidikan. Nah, untuk biaya pendidikan SPP atau UKT teman-teman akan disesuaikan ya. Misalnya teman-teman UKT-nya UKT 5. Jadi nanti dari pihak beasiswa itu akan membiayai atau membayarkan biaya pendidikan teman-teman sesuai dengan besaran UKT teman-teman atau misalnya UKT 2 ya. Intinya untuk biaya pendidikan ini akan disesuaikan dengan besaran SPP atau UKT dari teman-teman penerima beasiswa. Terus yang kedua, kita juga ada di beasiswa unggulan ini juga ada biaya hidup. Jadi selain teman-teman dibiayai pendidikannya,
di beasiswa teman juga bakal dibiayai kehidupannya nih. Apalagi misalnya untuk anak-anak rantau ya, anak-anak kos, ini kalau di aku cukup banget untuk membiayai kehidupan aku di tanah rantauan. Terus yang ketiga nih, yang aku suka dari beasiswa unggulan itu, di sini kita juga akan mendapatkan biaya buku gitu. Jadi bukan hanya terkait biaya pendidikan dan juga biaya hidup, tapi mereka juga memberikan pembiayaan terkait dengan buku-buku yang misalnya kita ingin beli sebagai referensi untuk kuliah ataupun buku-buku lainnya. Dan itu yang menurut aku berbeda ya dari beasiswa unggulan ini. Adapun persyaratan administrasi dari beasiswa unggulan ini ada beberapa ya, dan ini cuma persyaratan-persyaratan umum yang aku kutip ya dari website beasiswa unggulan di website resminya. Jadi teman-teman itu harus menyiapkan beberapa poin gitu, beberapa hal sebelum meng-apply beasiswa unggulan. Yang pertama ada KTP ya, KTP, terus ada KTM ya untuk mahasiswa ongoing, LON conditional atau surat tanda aktif kuliah ya. Ini juga untuk mahasiswa, dan untuk misalnya mahasiswa baru nanti dia boleh pakai kartu bukti atau tanda bukti dia telah diterima di universitas. Terus ada KHS ya, KHS untuk mahasiswa ongoing, ijazah dan transkrip nilai terakhir. Nah, misalnya teman-teman pendidikan terakhirnya SMA, nanti mengupload ijazah dan transkrip nilai SMA. Nah, selanjutnya ada sertifikat TOEFL dan IELTS. Nah, ini wajib untuk S2 dan S3. Tapi untuk S1, sertifikat TOEFL dan IELTS itu tidak wajib, teman-teman. Terus selanjutnya ada proposal rencana studi. Nah, ini juga teman-teman juga nanti bakal buat ada surat rekomendasi dan juga surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Terus yang terakhir ada sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten. Nah, untuk sertifikat sendiri di sini saya mau tekankan, teman-teman, itu kita nggak mesti punya sertifikat yang juara gitu loh, atau misalnya kita mesti menang lomba kompetisi nasional atau internasional, itu nggak harus. Even itu teman cuma punya sertifikat sebagai peserta atau misalnya training, workshop, itu boleh banget nanti dimasukin saat teman-teman apply beasiswa unggulan, karena semuanya itu bakal berpengaruh. Nggak mesti teman-teman harus juara 1, juara 2, nggak mesti. Intinya semua sertifikat teman-teman yang teman-teman punya, minimal tingkat kabupaten itu boleh banget teman-teman masukin. Oke, selanjutnya di beasiswa unggulan sendiri itu juga ada esai. Jadi nanti kita bakal disuruh buat esai dengan tema ya. Untuk S1 temanya itu Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Dan untuk S2 ya, jadi nanti mereka bakal nulis kayak semacam kontribusi mereka gitu terhadap bangsa. Ya, jadi kayak agak mirip-mirip dengan LPDP ya. Dan untuk aturan penulisannya sendiri itu minimal 1.500 kata. Nah, selanjutnya itu proses interview atau tahap diwawancara. Jadi di sini saya merangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan yang paling umum ditanyakan. Jadi bukan berarti ini tuh pasti muncul ya, tapi berdasarkan dari yang aku akumulasi ke teman-teman awardee lainnya, pertanyaan itu paling umum gitu, paling umum ditanyakan dan paling sering muncul. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan di sini teman-teman. Yang seperti biasanya pasti di awal teman-teman bakal dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Terus selanjutnya pasti teman-teman bakal disuruh menjelaskan terkait dengan esai yang telah teman-teman buat dan juga terkait proposal rencana studi teman-teman. Nah, di sini juga meskipun kita masih berstatus mahasiswa baru, ya teman-teman juga nanti bakal diminta gitu menjelaskan skripsi, tesis ataupun disertasi yang teman-teman telah tulis di proposal rencana studi. Terus ada kenapa kamu layak menerima beasiswa unggulan, penghargaan atau kontribusi yang udah kita lakuin, prospek jurusan kita ke depannya atau plan kita ke depannya gimana, isu-isu terkini, dan juga biasanya kita juga diminta untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan kita. Jadi kalau menjawab interview dari beasiswa unggulan itu sendiri santai aja ya teman-teman, nggak perlu tegang ya. Ya meskipun pasti ya kita pasti nervous banget, tapi sebisa mungkin kita tuh terlihat enjoy aja, jawab saja sesuai dengan apa yang sebenarnya, tidak perlu melebih-lebihkan atau tidak perlu mengarang ya, karena
nanti kita juga bakal interview sama psikologi gitu, psikologi dan juga pihak beasiswa unggulannya langsung. Jadi teman-teman santai aja jawabnya, jawab sesuai dengan pengetahuan dan jawab sesuai dengan apa yang sebenarnya gitu, tanpa dilebihkan dan dikurangi. Ya, jadi ini slide terakhir ya kayaknya. Oke. Jadi selanjutnya ya, di sini aku bakal sedikit ngasih tips dan trik ya ke teman-teman untuk mendaftar beasiswa yang ingin mendaftar beasiswa. Dan ya kurang lebih ini bukan hanya untuk beasiswa unggulan ya teman-teman. Beasiswa apapun ya ini berlaku. Dan ya semoga ini bisa kurang lebih membantu teman-teman dalam proses mencari atau mendaftar beasiswa nantinya. Ya, jadi yang pertama ya, mulai dari sekarang ya mungkin di sini teman-teman masih ada yang mahasiswa baru atau semester 4, semester 6 ya selama masih berstatus sebagai mahasiswa, masih selama ada kesempatan gitu teman-teman perkaya diri teman-teman untuk melakukan berbagai aktivitas positif gitu. Entah itu teman-teman mau bergelut di prestasi akademik ataupun di non akademik ya. Kalau misalnya teman-teman nih udah nggak asing ya dengan PKM, program kreativitas mahasiswa, yang merupakan program yang paling ditunggu-tunggu ya biasanya oleh mahasiswa se-Indonesia setiap tahunnya, diselenggarakan setiap tahunnya, di mana di PKM ini teman-teman bisa menyalurkan inovasi-inovasi teman-teman gitu ya, mungkin sebelumnya hanya sekadar ide ya, hanya sekadar ada di kepala kita aja, tapi dengan mengikuti PKM misalnya, teman-teman di sini bisa terbantu banget gitu untuk merealisasikan ide teman-teman, inovasi teman-teman dengan dukungan atau support dari pemerintah misalnya. Terus yang kedua, ya organisasi. Saya tidak mengatakan bahwa mahasiswa yang kerjanya hanya kuliah pulang, atau mahasiswa kupu-kupu, itu tidak bagus ya. Cuman, jika teman-teman benar-benar ingin mengembangkan diri, ya organisasi merupakan salah satu alternatif untuk itu. Karena based on my experience, berkaca dari pengalaman aku sendiri, sebelum dan sesudah aku berorganisasi, entah itu organisasi dalam kampus atau di luar kampus ya, tergantung disesuaikan dengan minat teman-teman, itu sangat-sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh, karena dinamika di organisasi itu benar-benar membangun mindset kita, gitu, mindset kita dalam teamwork, membangun tim, ya, kerjasama, dan problem solving, dan lain-lain itu benar-benar memiliki impact gitu ke diri aku sendiri. Dan ya tips ini juga aku saranin ke teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman belum berorganisasi misalnya, boleh banget gitu mencari wadah. Tapi lagi jangan ikut-ikutan ke teman-teman gitu. Misalnya temennya masuk organisasi ini, teman-teman juga ikutan padahal nggak tertarik. Ya jadi kembali lagi disesuaikan dengan ketertarikan dan minat teman-teman. Terus ada kerelawanan. Di sini siapa tahu teman-teman suka dunia volunteering, mengabdi ke masyarakat, mengabdi ke desa misalnya, ini tuh salah satu modal-modal yang penting banget ya. Kalau teman-teman mau daftar beasiswa, entah itu atau misalnya mau daftar S2 juga, ini penting banget. Tapi lagi teman-teman jangan masuk organisasi atau ikut dunia volunteering hanya karena mau dapat beasiswa, misalnya enggak ya teman-teman. Ya jadi benar-benar itu harus tulus dari hati, dilakukan dari hati. Jadi lakukan apa yang teman-teman sukai, yang sesuai dengan passion teman-teman, dan ya sebisa mungkin bisa mendukung teman-teman berkembang ke depannya. Ya selanjutnya itu berkumpul dengan orang-orang hebat. Di sini maksudnya orang-orang hebat itu orang-orang yang berpengalaman ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mau daftar beasiswa, informasi dulu nih, entah itu melalui media internet atau melalui teman-teman senior teman-teman ya yang udah berpengalaman ya atau mereka udah melalui proses itu. Contoh misalnya teman-teman mau ikut program beasiswa inovator muda Nusantara nih. Nah, teman-teman udah baca syaratnya, terus ada tarot show-nya. Ntar bakal jelasin lebih detail oleh pembicara kedua kita ya. Nah, nanti teman-teman di situ bisa banget menggali lebih dalam gitu. Kira-kira apa aja sih yang menjadi poin penting untuk bisa tembus ke beasiswa ini. Begitupun beasiswa unggulan misalnya, teman-teman harus benar-benar banyak bertanya, mencari informasi ya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman. Terus cari referensi esai. Nah, di esai juga ini salah satu poin penting ya untuk kita bisa lolos beasiswa. Dan biasanya kalau untuk beasiswa unggulan itu sebelum beasiswa ini dibuka ada banyak banget ya kelas-kelas mentoring gratis terkait dengan cara membuat esai, cara menyusun proposal rencana studi itu banyak banget. Ya, jadi kembali lagi ke teman-teman harus selalu update informasi.
Terus ada membuat rencana studi secara spesifik. Ya meskipun kita masih semester awal ya mungkin belum ada bayangan terkait apa sih rencana kita nanti di skripsi, buat skripsinya tuh nanti temanya kayak gimana. Ya, tapi itu lagi ya teman-teman, harus merencanakan dari awal ya, dari sekarang teman-teman harus bisa observasi kira-kira nanti bayangannya mau meneliti tentang apa, dan itu bisa teman-teman gali dari sekarang. Ya, dan terakhir ya, di sini nggak aku tulis di dalam PowerPoint. Jadi apapun yang teman-teman kejar saat ini, dalam hal ini misalnya teman-teman mau mendapatkan beasiswa, atau misalnya mau tembus PKM misalnya, atau mau bisa dapat medali di BIMNAS misalnya. Ya, hal pertama yang harus teman coba itu ya, lakukan itu ya mencoba. Ya. Jadi coba aja dulu teman-teman, karena kita nggak tahu gitu. Sama kayak saya ikut PKM itu di semester akhir dan sangat-sangat menyesal gitu ya. Kenapa ya baru semester akhir aku ikut PKM ya? Tapi ya mungkin itu skenario Tuhan. Mungkin di tahun terakhir itu di situ aku bisa benar-benar maksimal dan menjadi satu tembus BIMNAS ya, rezeki. Allah kasih saya rezeki, alhamdulillah. Dan akhirnya melalui pengalaman itu saya banyak belajar banget gitu. Banyak belajar hal baru yang sebelumnya aku nggak tahu. Dan waktu itu aku sempat mikir gitu, kalau misalnya aku nggak coba, aku nggak bakal tahu gitu. Ternyata aku bisa berproses sampai sini misalnya. Begitupun dengan teman-teman. Jadi beda gitu. Misalnya kalau kita mau ingin mencapai sesuatu, hal pertama itu kita nggak perlu terlalu overthinking. Apakah nanti kita bisa lulus atau gimana, keterima atau gimana. Ini pertama itu kita coba dulu teman-teman. Karena kalau kita udah berani mencoba atau misalnya udah mensubmit, mengapply, itu berarti kita udah ada satu langkah di depan gitu. Istilahnya peluang kita untuk keterima itu ada. Ya, kalau kita presentasikan 50-50 ya. Berbeda halnya, lain cerita kalau teman-teman nggak daftar sama sekali karena udah pesimis di awal melihat syarat-syaratnya yang banyak banget, kayak kita nggak cocok gitu, kayak aduh aku nggak berprestasi nih, aku nggak cocok di sini. Nggak ada teman-teman, standar prestasi itu nggak ada sama sekali. Ya, jadi buatlah prestasi dengan memulai terlebih dahulu yang buat teman-teman itu patah semangat, pesimis, dan bangun hal-hal. Dan salah satu tips aku sih kelilingi buat diri teman-teman itu dikelilingi oleh orang-orang positif ya, karena lingkungan itu benar-benar berpengaruh juga selain dari dorongan diri kita. Karena itu yang selalu aku lakuin. Kalau misalnya aku pengen melakukan sesuatu, aku selalu berusaha untuk minta pendapat teman-teman aku yang tentunya mereka selalu support ya ke arah yang lebih positif, bukan justru menjatuhkan kita. Dan tentunya itu dimulai dari diri teman-teman sendiri sini. Oh iya, ya makasih Mbak Intan, makasih sudah diingatkan ya. Oke, jadi karena waktunya udah habis teman-teman, ya terakhir ya sebelum aku tutup, ya di sini ada sedikit quotes dari aku, yaitu life is only as good as your mindset. Jadi kalau dari sekarang teman-teman harus membangun mindset yang positif. Teman-teman harus bisa selalu men-setting pikiran teman-teman kalau misalnya teman-teman itu bisa gitu. Even itu nanti gagal, itu urusan belakangan. Yang penting teman-teman udah mulai, udah menikmati prosesnya, belajar, dan tentunya nanti insya Allah bakal ada hasil yang akan diberikan oleh Tuhan meskipun dengan cara yang berbeda. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Misalnya mohon maaf banget kalau misalnya di sesi ini ada hal-hal yang keliru. Untuk diskusi selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol melalui chat, melalui email ya nanti. Dan sebelumnya saya berterima kasih banyak sekali kepada pihak penyelenggara ya roadshow ini sudah memberikan saya kesempatan ya, dan sampai ketemu teman-teman, semangat semuanya untuk berkontribusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, terima kasih banyak ya Teh April untuk materi yang telah disampaikan. Luar biasa sekali loh Teh. Tapi karena waktunya ini udah lebih ya, jadi kita langsung aja ke pemateri kedua. Ada Teh Intan Wahyuningsih. Baik Teh Intan, apakah sudah hadir? Wah, udah hadir nih. Halo Teh Intan. Ya, halo. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah kan? Baik. Alhamdulillah. Nah, Teh Intan ini yang akan menyampaikan informasi terkait beasiswa Inovator Muda Nusantara. Dan sedikit informasi nih ya teman-teman, bahwa beasiswa Inovator Muda Nusantara ini udah dibuka loh sejak tanggal
April 2022 dan nanti itu akan sampai tanggal 12 Mei 2022. Jadi jangan sampai terlewat ya, karena ini dan acara roadshow ini bisa jadi kesempatan yang bagus untuk menggali lebih dalam nih terkait beasiswa IMN ini. Oh ya, teman-teman sedikit mengingatkan, nanti jangan lupa presensi ya, karena dengan presensi teman-teman itu akan mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk mendaftar beasiswa Inovator Muda Nusantara. Nah, jadi saya bacakan dulu CV dari Teh Intan Wahyuningsih. Nah, jadi Teh Intan ini selain jadi leader project beasiswa Inovator Muda Nusantara Salman ITB, beliau ini adalah Gold Medalist Macau International Innovation and Invention Expo China, dan juga Bronze Medalist Advanced Innovation Jam Japan. Masya Allah sekali ya. Gimana Teh Intan, langsung aja ya, karena waktunya ya, ternyata aku udah mepet banget ini. Iya, tapi nggak apa-apa. Oke. Baik, Teh Intan dipersilakan ya. Oke, terima kasih Celita atas kesempatannya. Dan terima kasih tadi Teh Aprilia ya atas penyampaian materinya tentang seputar beasiswa gitu. Oke. Di sini ya, dari Beasiswa Inovator Muda Nusantara, saya sebagai perwakilannya izin menyampaikan lah apa sih terkait Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini apa gitu ya. Operator bisa sambil untuk share screen-nya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum Oke, teman-teman semua, selamat sore. Karena waktunya singkat, maka kita langsung saja ya. Terkait Beasiswa Inovator Muda Nusantara, ini adalah sembari nunggu ini ya, share screen ya. Beasiswa Inovator Muda Nusantara sekarang kan lagi dibuka nih di Instagramnya @beasiswa inovator muda dan @kaderisasi Salman. Bisa dikepoin sendiri teman-teman. Tadi udah disampaikan juga oprek tanggal 21 April sampai 12 Mei 2022 teman-teman. Nah, beasiswa ini itu adalah beasiswa pengembangan proyek. Jadi tidak terkait pembiayaan UKT gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ada beasiswa lain, sangat bisa untuk mendaftar beasiswa ini juga karena ini hanya berfokus pada pengembangan proyek gitu. Nah, secara gambaran umumnya, Beasiswa Inovator Muda itu adalah sebuah program dari Kaderisasi Salman ITB yang bertujuan untuk membentuk inovator muda Indonesia yang dapat menciptakan inovasi tepat guna dalam menyelesaikan masalah bangsa. Peserta akan mendapatkan dukungan berupa program pengembangan kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, mentor, dana, dan potensial investor untuk merealisasikan gagasan mereka dalam menyelesaikan permasalahan SDGs. Jadi fokusnya pada realisasi proyek-proyek yang sudah dilakukan ke dalam penyelesaian SDGs. SDGs kan ada 17 tuh teman-teman. Nah, SDGs keberapa yang akan dituju itu dicantumkan dalam proposal yang memang sudah ada formatnya dalam link yang tertulis di poster pendaftaran Beasiswa Inovator Muda Nusantara. Itu teman-teman. Next. Gitu ya. Aku mungkin ini bisa jadi sangat singkat ya karena memang perbedaan waktu dan biar kita bisa prepare untuk berbuka gitu. Jadi dan karena memang udah buka juga ya teman-teman beasiswa Inovator Mudanya dan ada Q&A-nya, ada Q&A di grup, ada grup Q&A-nya, jadi bisa banget untuk join grup tersebut untuk bisa saling menanyakan informasi lebih lanjut terkait Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini, kayak gitu. Nah, beasiswa ini adalah akselerasi ya, bisa dikatakan akselerasi dari program SSC KKLMD Inventra. Itu adalah program-program dari Kaderisasi Salman ITB. Itu teman-teman. Apa itu semua? Bisa banget dikepoin di Kaderisasi Salman. Next. Nah, untuk inputnya sendiri ya, tentu mahasiswa muslim yang memiliki ide sudah divalidasi, dibuktikan dengan sertifikat lomba atau dokumentasi kegiatan. Jadi bukan hanya ide-ide semata ya, tapi memang sudah direalisasikan dalam bentuk kegiatan dan juga sertifikat perlombaan.
agak serak, maaf. Yang poin 2 adalah harus sudah memiliki output project yang jelas dan terukur. Di sini karena beasiswa ini adalah beasiswa selama 6 bulan ya, dari bulan Juni sampai Desember, maka teman-teman harus memiliki rancangan program yang jelas dari bulan tersebut. Selama bulan tersebut, per bulannya itu akan progres apa aja gitu. Harapannya sih memang akan sustain ke bulan-bulan ke tahun selanjutnya ya, tapi itu di luar dari program kami. Ya, sebagai seorang manusia, harapannya kan kita ingin menjadi seorang yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Jadi tidak terbatas oleh waktu bermanfaatan kita, kayak gitu ya. Untuk waktunya sendiri tentu kita ingin menghasilkan inovasi yang memiliki dampak ke masyarakat, karena banyak sekali ya PKM yang PKM terus lomba-lomba itu yang ketika kita ingin merealisasikan ide-ide tersebut kepada hasil yang nyata ya, kepada kebermanfaatan bagi masyarakat, itu terhambat oleh dana kayak gitu. Maka dari itu kita ingin memberikan fasilitas pendanaan tersebut untuk bisa benar-benar terrealisasi ide-ide yang sudah diberikan, serta nantinya akan bertemu dengan para investor di calon potensial investor dan calon mitra lah ya di exhibition project itu di akhir program, yaitu bulan Desember. Itu sekaligus semi graduation ala-ala gitu teman-teman. Jadi kan itu grand closing-nya ya di Bandung. Grand opening-nya juga bulan Juni di Bandung, itu tanggal sekitar pertengahan lah, lihat aja di pamflet ya teman-teman. Nah, selama pembinaan pekanan itu berarti selama kurang lebih 4 bulan ya. Jadi bulan pertama kan untuk grand opening, bulan terakhir untuk grand closing. Jadi sekitar 4 bulan itu pembinaan pekanan. Jadi per pekan akan ada pembinaan itu secara online lewat Zoom meeting. Itu teman-teman. Tentu yang terakhir ya, kita semua akan berkumpul menjadi forum komunikasi inovator muda Nusantara. Harapannya tetap terjalin ukhuwah tersebut agar kedepannya bisa saling berkolaborasi memajukan Indonesia gitu kan. Kita semua di sini tidak hanya sekadar menjadi seorang inovator, tapi menjadi seorang inovator yang memang memiliki value-value keislaman, sehingga apa-apa yang kita lakukan memang berlandaskan dengan syariat-syariat Islam lah, Al-Quran gitu. Karena di sini kita juga akan mendapatkan materi-materi tambahan terkait dengan konsep keislaman, kayak gitu teman-teman. Harapannya di sini muncul generasi-generasi ulul albab, generasi yang memiliki intelektualitas yang baik, yang luar biasa ya, yang memang bermanfaat bagi masyarakat banyak dan juga berlandaskan Islam. Jadi tidak hanya sekadar membuat proyek-proyek untuk pencapaian diri semata, karena hakikat ilmu bukan hanya untuk pencapaian diri ya, tetapi untuk kebermanfaatan banyak orang. Karena peradaban ini tidak akan tercipta hanya adanya seorang guru, tetapi juga ada seorang ahli arsitek, ahli teknik sipil ya, terus kedokteran untuk kesehatan ya, terus apalagi banyak ya profesi-profesi lainnya yang ketika dikolaborasikan akan menghasilkan sebuah peradaban yang maju. Apalagi ketika kita berlandaskan dengan nilai-nilai Islam, maka di situ kita tidak hanya mendapatkan kenikmatan dunia dan rasa hidup terhadap diri sendiri karena bermanfaat bagi orang lain, tapi juga memang mendapatkan pahala-pahala yang insya Allah nantinya memudahkan kita di akhirat kelak, kayak gitu teman-teman. Jadi kita aku ingat banget ya, ada sebuah penelitian gitu ya di Jerman waktu Perang Dunia II, itu malah banyak orang-orang gila, orang-orang dari RSJ gitulah katakanlah, itu mereka malah lebih sehat lah ketika ada Perang Dunia II. Karena apa? Karena akhirnya mereka dipekerjakan untuk apapun itu gitu, pokoknya dipekerjakan, tenaga mereka digunakan. Ternyata itu salah satu hakikat seorang manusia adalah untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika minimal kita merasa bermanfaat bagi orang lain, itu akan lebih membuat jiwa kita hidup, akan lebih membuat kita bisa berpikir lebih jernih, kayak
dari kampus yang termasuk dalam 12 regional pembagian beasiswa IMN dan juga belum pernah mengikuti LMD apa silakan kepoin di kredit saya Salman. Beasiswa diberikan kepada 100 proyek terbaik yang lulus seleksi. Jadi kita seleksinya itu memang serentak secara nasional. Namun sebenarnya saingan teman-teman itu sesama satu regional tersebut kayak gitu. Untuk info lebih lengkapnya, please banget silakan kepoin di @beasiswa inovator muda atau @kadrissalman dan di situ langsung saja join di Q&A-nya di grup Telegram. Di situ ada banyak pertanyaan dan sekaligus kami jawab secara langsung sehingga mempermudah teman-teman yang mengalami kebingungan dan ingin bertanya kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari aku, moderator. Aku kembalikan. Baik, Intan, terima kasih banyak atas pemaparannya ya. Gimana kalau kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya Teh? Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Nah, dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau langsung saja raise hand ya. Nah, untuk format pertanyaannya bisa juga dengan menuliskan nama, asal kampus, kemudian pertanyaannya. Ini kebetulan ada yang bertanya. Silakan ya teman-teman ditulis di kolom chat. Oh iya. Izin ini Mbak Momot, mungkin ini cukup satu pertanyaan aja ya. Udah 15.20 soalnya. Oh iya, Teh Intan, sebenarnya ini ada pertanyaan yang dikirim direct message ke saya. Mau saya bacakan langsung? Bentar, terus saya copy ya. Ya, ini saya bacakan ya. Ini pertanyaan dari Teh Aisyah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, saya izin bertanya, Teh, apakah semester 8 masih berpeluang mengikuti dan menerima beasiswa IMN ini, Teh? Dan kira-kira hal apa saja ya yang akan kami lakukan atau tugas selama menerima beasiswa ini? Selain melaksanakan proyek-proyek kebaikan, Teh, gitu. Untuk Teh Intan, apakah bisa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan pertama dan terakhir ya. Semoga harapannya siap. Untuk apakah berpeluang ya? Ya berpeluang lah. Selagi masih mahasiswa itu sangat berpeluang menjadi bagian dari beasiswa inovator Nusantara. Kemudian hal apa saja yang akan kami lakukan selama menerima beasiswa ini? Ada penugasan-penugasan tentunya ya dari setiap materi yang diberikan agar memastikan juga apakah ini berdampak ke program-program kalian atau enggak. Ya tentu harapannya kita ingin lebih berdampak dari materi-materi yang kita berikan. Maka dari itu kita memberikan penugasan tersebut dan ada progress report yang diberikan teman-teman kepada kami. Kayak gitu. Cukup sih. Info lebih lengkap silakan join ke Telegramnya. Oke, izin langsung jawab ya dari pertanyaannya Ayu Putri Lestari. Saya izin bertanya mengenai persyaratan, kan di sana ada surat keterangan mahasiswa aktif. Jika kita sudah ada KTM, apakah masih pakai surat keterangan aktif? Oke. Untuk surat KTM, ya harapannya tetap ada surat keterangan aktif mahasiswa ya. Itu. Kemudian untuk masih pakai surat surat rekomendasi itu diutamakan dari dosen ya. Kalau tidak berarti yang sebagai pembimbing dari proyek teman-teman. Kan pembimbing tidak hanya dari dosen ya, siapapun itu yang memang pernah membimbing proyek kalian. Itu sih yang paling utama. Jadi memang tahu sekilas nggak sekilas sih, tahu tentang proyek apa yang kalian bawa, teman-teman bawa kayak gitu. Dan secara kepribadian teman-teman seperti apa itu pihak yang merekomendasikan tahu. Itu sih. Langsung jawab lagi ya, Tengku Akbar. Untuk surat rekomendasi BSWMN ditunjukkan oleh pihak dekan kampus atau BMKA masjid masing-masing, Kak. Mohon tanggapannya. Surat rekomendasinya itu tadi ya sudah ini ya kayak diutamakan dari pembimbing proyek teman-teman. Kalau tidak berarti dosen yang memang sekiranya mengenal dekat dengan teman-teman kayak gitu. Atau enggak ya memang paling pilihannya itu sih teman-teman yang paling paling diutamakan.
lain ya, silahkan kepoin di @beasiswa-inovator-muda. Di situ ada link ada linknya. Di situ ada tertera berbagai format-format yang memang dibutuhkan untuk pendaftaran beasiswa IMN Inovator Muda Nusantara. Oke. Terakhir next. Terakhir ya. Apabila proyek yang dilakukan ada di luar Jawa, namun kampus saya berada di regional 3, apakah proyek asing yang bisa diajukan? Bisa banget. Oke, sudah ya? Sudah, Pak Moderator, sudah saya borok semua pertanyaannya. Terima kasih banyak, Kak Intan. Oh ya, ini sekaligus izin pamit ya, ada acara. Oh iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf jika ada salah kata. Nah, seperti yang dikatakan Teh Intan tadi ya, teman-teman, kalau masih ada pertanyaan atau masih bingung, bisa langsung aja kepoin atau tanya-tanya di Instagram Beasiswa Inovator Muda Nusantara ya. Nah, kebetulan Teh Intannya juga udah keluar ya. Baik, kepada Teh April dan juga Teh Intan, terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi ilmu kepada kami semua. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan hari ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian saya pribadi mohon maaf apabila dalam bertutur kata dan bertingkah laku terdapat kesalahan. Dan terakhir, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Teh Jelita Sukawati yang sudah menemani kita sebagai moderator di acara kita pada hari ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada dua pemateri hari ini yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, dan semoga bisa menjadi wawasan buat teman-teman untuk semakin yakin bisa mendaftar dan juga ikutan di beasiswa inovator muda kita pada kesempatan kali ini. Baik, mari teman-teman kita lanjutkan acara kita yang selanjutnya, yaitu acara doa yang akan dipimpin oleh saudara kita yaitu Kang Ihsan. Apakah sudah siap, Kang? Siap, Kang. Oke, kepada beliau saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakharatil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Kang Ihsan yang sudah memimpin doa pada acara kita sore hari ini. Dan alhamdulillah teman-teman kita sudah mengikuti serangkaian acara di roadshow yang ke-11 di regional Sulawesi kita pada sore hari ini. Insya Allah teman-teman masih semangat semua ya. Insya Allah. Oke, udah. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara kita sore hari ini. Dan yang terutama kami ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang sudah memberikan materi dan segenap panitia yang sudah mempersiapkan acara kita di sore hari ini. Semoga teman-teman yang ikut pada acara sore hari ini mendapatkan apa yang teman-teman ingin dapatkan. Pesan dari tadi Teh Aprilia bahwasanya kita harus yakin dengan apa yang kita inginkan, karena keyakinan itulah yang akan membuat kita menang insya Allah di hari kemudian. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Ihsan sebagai
MC acara Roadshow 11 kali ini. Minta maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa daftar beasiswa Yemen teman-teman. Siap.